Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah kita ketemu lagi di video saya Angga Suara Channel dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tema yaitu tentang format kerukunan beragama di Indonesia. Nah, jadi tema ini adalah kelanjutan dari video pembahasan saya pada pertemuan lalu, yaitu tentang bagaimana membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, ini adalah kelanjutannya. Jadi bagaimana kita melihat atau mendesain suatu format kerukunan umat beragama yang di mana format ini bisa kita gunakan untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, tema ini juga saya angkat karena perkembangan yang saya lihat di media sosial yang sebagaimana kita ketahui, media sosial itu baik itu Facebook maupun Twitter itu seringkali diwarnai dengan ujaran kebencian, terus saling menghujat antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, menjatuhkan sesama anak bangsa begitu ya. Nah, dan itu sering kita lihat. Sehingga kemudian ini menarik bagi saya tentang format kerukunan umat beragama. Apakah umat beragama di Indonesia itu dapat bertahan gitu. Jadi kerukunan umat beragama yang telah dibangun selama ini di Indonesia apakah dapat bertahan begitu. Nah, ketika kita melihat misalkan ujaran kebencian di medsos, lalu saling menjatuhkan antara berbagai kelompok gitu kan. Nah, ini saya melihat bahwa sudah ada tanda-tanda bahwa sepertinya kerukunan kita di Indonesia ini, khususnya kerukunan umat beragama itu sulit untuk bertahan gitu. Nah, terus pertanyaan berikut juga, apakah bangsa ini suatu hari mampu bertahan hingga sesama anak bangsa saling bercerai-berai suatu saat nanti gitu. Apakah sesama anak bangsa ini akan saling bercerai-berai gitu kan? Dan ketika kita melihat tanda-tanda sekarang ini, misalnya antar sesama anak bangsa yang sudah tidak lagi membuka diri terhadap kelompok yang berbeda, atau bahkan cenderung mencurigai kelompok yang berbeda ketika terjadi suatu gesekan, misalnya kasus misalnya penyerangan terhadap satu kelompok tertentu, lalu kemudian karena kebetulan kelompok yang menjadi korban itu beragama tertentu, katakanlah misalkan beragama Islam, maka disalahkan, jadilah insiden tersebut adalah insiden agama, padahal mungkin belum tentu seperti itu gitu. Nah, jadi pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kerukunan kita ini bisa bertahan? Apakah kedepannya ini Indonesia ini akan bercerai-berai gitu kan? Atau sebaliknya, apakah Indonesia ini mampu tahan banting terhadap fenomena-fenomena pertikaian, baik itu di medsos maupun pertikaian secara nyata gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikut, di mana peran agama ketika melihat pertikaian ini? Jadi misalnya ketika ada potensi-potensi konflik, di mana peran agama? Baik itu potensi konflik di medsos maupun di dunia nyata, di dunia secara real. Peran agamanya itu di mana? Nah, ini kita akan diskusikan. Baik, mari kita langsung simak saja. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan lalu telah saya diskusikan tentang realitas bangsa Indonesia ini, di mana bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk. Nah, saya akan mengulas sedikit terkait dengan ragam budaya di dalam bangsa Indonesia. Nah, tentu kita sudah mengetahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling majemuk di dunia. Makanya kemudian semboyan dari bangsa Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita satu tujuan begitu. Nah, pada prinsipnya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah mengakui realitas bangsa kita, bahwa memang bangsa kita ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam.
Nah, maka dengan mengakui realitas itu, lalu kemudian kita sebenarnya walaupun berbeda-beda, kita sebenarnya memiliki satu visi, memiliki satu tujuan, yaitu Tunggal Ika. Kita adalah satu bangsa begitu. Nah, ibaratnya di dalam satu rumah itu ada berbagai macam orang-orang yang berbeda, tetapi orang-orang yang berbeda itu tetap namanya tinggal di satu rumah. Maka walaupun berbeda-beda, orang-orang yang berbeda-beda yang tinggal di satu rumah itu tetap harus menjaga rumahnya supaya tetap bersih, supaya tetap utuh, supaya tidak ada orang yang merusak, dan supaya tetap aman dan damai. Begitu. Nah, itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Nah, realitas ini juga itu kemudian banyak diwarnai oleh sejarah. Kalau kita membaca sejarah, misalkan sejarah masuknya para orang-orang asing ya, orang-orang yang dari luar, yang selain melakukan misi untuk berdagang, di sisi lain juga mereka melakukan misi untuk menebarkan ajaran-ajarannya. Kalau kita mengetahui misalkan di abad ke-15 itu, di tahun 1501, di mana Portugis masuk ke Nusantara, itu kemudian menjalankan 3 misi, yaitu kita kenal bersama dengan 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Nah, gold itu artinya mencari emas, dalam arti mereka ingin memburu harta sebanyak-banyaknya. Kalau glory, mereka ingin mencari kekuasaan, bagaimana mereka memasuki Nusantara itu agar supaya mereka bisa berkuasa, begitu. Lalu kemudian gospel ini adalah menyebarkan ajarannya, yaitu Kristen, ajaran Kristen atau kitab Injil, begitu. Nah, termasuk juga dengan bangsa-bangsa Arab. Lalu kemudian orang-orang dari Gujarat yang datang ke Indonesia, di samping mereka berdagang, di sisi lain juga mereka menyebarkan ajaran agama Islam. Sama juga dengan catatan-catatan beberapa sejarawan, misalkan sebagaimana saya jelaskan lalu itu, Gavin Menzies, termasuk juga bukunya Agus Sunyoto, ada beberapa catatan di mana penyebar Islam itu bukan hanya dari Gujarat dan dari Arab, tetapi juga dari China, gitu. Nah, kalau kita membaca novelnya Remi Silado yang berjudul Sampokong, itu juga menceritakan bagaimana Cheng Ho itu sebenarnya dia adalah orang Islam yang ketika datang di Indonesia itu juga di samping membela rakyat Indonesia, melakukan misi muhibah atau mengenalkan budaya dinasti Ming kepada rakyat Nusantara pada waktu itu, dia juga menyebarkan ajaran-ajaran Islam, gitu kan. Makanya di Semarang itu kita mengenal satu kelenteng di situ namanya kelenteng Sampokong di sana itu, atau kelenteng Laksamana Cheng Ho. Nah, karena Cheng Ho membangun satu masjid di sana, tapi ornamen-ornamen atau bangunan masjid yang ada di Semarang itu, kita bisa melihat masjid Laksamana Cheng Ho itu ornamennya itu ornamen Tiongkok, warisan dinasti Ming. Kita bisa melihat itu, gitu. Nah, artinya adalah di samping memang realitas bangsa Nusantara pada waktu itu sudah beragam, yakni sudah ada beberapa agama lokal, bahkan ribuan agama lokal di Nusantara pada waktu itu. Kita bisa melihatnya, misalkan hari ini masih ada agama lokal yang namanya Sunda Wiwitan. Kita bisa melihat komunitasnya itu yang ada di Banten, atau agama Kaharingan yang ada di Kalimantan. Nah, termasuk juga Samin yang ada di Jawa. Gitu, di Jawa Timur itu banyak sekali, di Jember, di Malang itu masih ada itu aliran-aliran Samin, itu agama-agama lokal, gitu, dan juga lain-lain. Kalau di Minahasa itu ada Malesung, agama lokal juga, gitu. Nah, jadi sebelum para pendatang itu masuk, Nusantara ini memang sudah beragam, sudah banyak sekali penganut agama lokal yang dengan berbagai macam corak yang ada, mereka kemudian mengekspresikan spiritualitas mereka itu terhadap alam semesta, terhadap sang pencipta, sang penguasa dunia dan seterusnya, gitu. Jadi sudah beragam, Nusantara ini sudah beragam sebelum para pendatang itu masuk. Nah, sesudah para pendatang itu masuk, maka Nusantara ini malah jauh lebih beragam lagi. Di sana ada perjumpaan dari etnis Eropa yang dibawa oleh Portugis, termasuk juga orang-orang Spanyol yang masuk, dan juga ada etnis Arab yang masuk juga, ada orang India atau Gujarat yang masuk, dan juga orang Cina, gitu. Nah, jadi sudah terjadi berbagai macam interaksi maupun percampuran atau kegiatan-kegiatan interaksi, kegiatan sosial yang melibatkan berbagai macam
budaya, suku, dan agama itu di Nusantara. Nah, jadi artinya Indonesia atau Nusantara namanya pada zaman itu sudah menjadi wadah atau sudah menjadi titik temu berbagai agama mulai dari Cina, India, Arab hingga Eropa gitu. Nah, di samping juga agama-agama lokal yang memang sudah dianut oleh orang-orang Nusantara pada zaman itu gitu. Nah, akan tetapi realitas kerukunan yang sudah terbangun atau realitas kemajumukan yang sudah terbangun sejak ratusan tahun di Nusantara itu bukan berarti tidak ada tantangan. Nah, justru semakin besar tantangannya dengan realitas kemajumukan itu semakin besar tantangannya. Nah, tantangan itu terlahir dari misalkan konsep atau cara berpikir etnoreligius. Nah, di mana terdapat ikatan yang kuat antara daerah dan agama sejalan dengan konsep etnoreligius yang saya katakan tadi. Nah, etnoreligius ini merupakan dalam kaitan ini adalah masyarakat yang memahami bahwa ada kaitan antara etnisitas dan religiusitas gitu. Nah, misalnya masyarakat Aceh. Nah, itu yang tersebar dari mulai masyarakat Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Tengah sampai Aceh Besar, itu melihat bahwa Aceh itu adalah representasi dari agama Islam. Maka orang-orang Aceh menganggap bahwa Aceh sama dengan Islam, gitu kan? Dan hari ini kita melihat kan bahwa Serambi Madinah itu ada di Aceh, gitu. Aceh itu menjadi julukan Serambi Mekah, bukan Serambi Madinah, gitu. Jadi Serambi Mekah itu kita melihat bahwa istilah Serambi Mekah itu ada di Aceh, gitu ya. Sama dengan misalnya masyarakat di Sumatera Utara, termasuk di Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, Betawi, Sunda, bahwa mereka melihat simbol-simbol keagamaan yang populer kepada mereka itu adalah lambang-lambang keislaman, misalnya seperti masjid, terus musola, terus kerajaan-kerajaan Islam. Nah, jadi sehingga dengan interaksi mereka atau dengan mereka melihat simbol-simbol keagamaan itu di dalam realitas mereka menganggap bahwa suku-suku tersebut, misalnya Madura, kayak saya katakan Sunda, Betawi dan seterusnya, itu identik dengan Islam. Sama juga dengan masyarakat Batak yang ada di Sumatera, Mentawai di Sumatera Barat, terus Enggano yang ada di Bengkulu, termasuk juga Minahasa yang ada di Sulawesi Utara, serta termasuk juga Papua yang ada di Papua ya. Nah, mereka menyaksikan kehidupan sehari-hari mereka itu identik dengan gereja. Nah, sehingga mereka menyimpulkan bahwa etnis yang saya katakan tadi seperti Minahasa, lalu kemudian Enggano, terus masyarakat Batak, masyarakat Mentawai. Nah, itu mereka menganggap bahwa suku mereka atau etnis mereka itu identik dengan Kristen. Gitu kan? Nah, sama juga dengan masyarakat yang berdiam di Nusa Tenggara Timur, mulai dari Kupang sampai Maumere, terus Flores, Rote, dan Sumba, termasuk juga Sangi Eta Laut. Itu mereka menyaksikan tradisi Katolik di dalam etnis mereka, sehingga mereka menyimpulkan bahwa etnis Maumere, etnis Flores, dan etnis Sangi Eta Laut itu adalah etnis Katolik seperti itu. Walaupun memang beberapa orang Sangi Eta Laut itu juga ada yang Protestan, gitu ya. Nah, format sosial seperti ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, ini sebenarnya menyisakan persoalan sudut pandang, perspektif, jadi hubungan antar umat beragama. Nah, jadi ini adalah tantangan bagi kita semua karena dengan format sosial seperti ini kebanyakan dan biasanya memang kesediaan hidup bertetangga dengan etnis yang lain, dengan umat yang lain itu terkadang lebih didorong oleh rasa terpaksa gitu daripada perasaan yang tulus. Nah, artinya adalah jargon-jargon seperti toleransi, menghargai kelompok lain, menghargai etnis yang lain, itu terkadang berangkat dari unsur keterpaksaan gitu. Jadi tidak dilandasi dengan perasaan yang tulus, yang betul-betul memang dilatar belakangi oleh saling mencintai antar sesama manusia dan saling mencintai antar sesama anak bangsa. Contoh yang lain misalkan masyarakat Bolaang Mongondo, etnis Bolaang Mongondo yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kalau kita melihat ini biasanya ketika misalkan orang Bolaang Mongondo bertetangga dengan orang Minahasa, biasanya itu tidak hanya dibaca sebagai tetangga secara etnis, tapi juga tetangga secara religiusitas atau secara agama gitu ya.
Nah, jadi orang Bolang Mongondo yang bertetangga dengan Minahasa bukan hanya sebagai bertetangga etnis, di mana etnis Bolang Mongondo yang bertetangga dengan Minahasa, tetapi juga adalah orang Islam yang bertetangga dengan orang Kristen. Orang Islam itu adalah representasi orang Bolmong, karena orang Bolmong mayoritas Islam, orang Kristen adalah orang Minahasa adalah representasi orang Kristen, gitu. Nah, ini biasanya seperti itu, tapi mungkin hanya kasuistik saja. Nanti silakan sahabat-sahabat, Bapak Ibu dan para mahasiswa silakan lihat realitasnya seperti apa gitu. Nah, bagi saya ini adalah tantangan. Tantangan karena kenapa saya mengatakan ini adalah tantangan dengan adanya format sosial seperti ini gitu ya. Nah, orang akan menganggap toleransi itu hanya terpaksa saja begitu, hanya berangkat dari unsur keterpaksaan, bukan dari ketulusan dari hati yang paling dalam, gitu ya. Orang mengakui bahwa orang yang berbeda dengan kita itu adalah manusia yang harus kita cintai, itu biasanya ya dengan format sosial seperti yang katakan tadi, dengan tantangan seperti yang katakan tadi, itu hanya berangkat dari unsur keterpaksaan saja ya, karena kebetulan kita bertetangga, karena kita kebetulan satu Indonesia, ya terpaksa kita harus menerima dia begitu kan. Nah, itu kan keterpaksaan, tidak dari ketulusan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak sama-sama tidak berada dalam satu NKRI misalkan, atau tidak berada dalam satu bangsa, mungkin kita akan menganggap bahwa dia itu orang lain, dia itu orang yang berbeda dengan kita gitu. Maka kita tidak perlu pusing dengan orang lain, tidak perlu pusing dengan dia karena dia berbeda dengan kita kan. Gitu. Dan sekarang pun tanda-tandanya itu kelihatan. Biasanya kita bersikap sinis, bahkan saling curiga dengan kelompok yang berbeda dengan kita begitu. Nah, apalagi kalau ada konflik yang kebetulan saja itu orang itu berbeda keyakinan dengan kita, maka itu pasti akan mudah sekali ditarik, konflik tersebut akan mudah sekali ditarik di dalam isu sara. Seperti itu, di dalam isu suku, ras, bahkan agama gitu. Dan itu yang terjadi di Ambon, konflik Ambon kemarin, padahal itu konflik kecil saja, dan kemudian setelah dimainkan di dalam nuansa sara, judul agama, maka konfliknya itu semakin membesar, sama juga dengan yang di Poso gitu. Nah, sebagaimana saya jelaskan lalu, itu sebenarnya bukan konflik agama tapi konflik politik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi tantangan itu? Gitu. Jadi tantangan-tantangan seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana menyikapinya? Gitu. Nah, ini juga penting untuk kita diskusikan ya bersama-sama. Nanti Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati nanti bisa memberikan komentarnya di kolom komentar untuk memberikan masukan-masukannya juga ya. Jadi khususnya yang sempat menyimak video saya ini bisa memberikan komentar terkait dengan konsep kerukunan yang harus kita bangun gitu. Nah, ada yang saya tawarkan adalah kita harus menyelesaikan dulu makna atau arti kerukunan di dalam pikiran kita semua gitu. Jadi kerukunan beragama itu kan adalah suasana hidup di antara umat yang beragama ini dalam pengertian secara umum ya, yang saling mengakui, menghargai dan menghormati keberadaan keyakinan yang menjadi kepercayaan umat manusia. Nah, jadi itu makna kerukunan. Jadi makna kerukunan ini bukan hanya sekedar mengakui, tetapi bahkan kita menghargai keyakinan orang lain gitu. Nah, kerukunan ini terlahir dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan suasana damai dan harmonis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kerukunan ini bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar bungkusan-bungkusan semata, tapi padahal di dalam hati itu bahkan membenci kelompok lain gitu. Nah, kerukunan itu lahir dari perasaan yang tulus gitu. Nah, sebagai umat beragama, sebagai orang yang menjalankan agamanya dengan penuh cinta kasih, nah harusnya kerukunan itu lahir dari perasaan yang tulus, sebagaimana seorang yang yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan dan cinta kasih kepada orang yang lain begitu. Nah, melalui kerukunan ini sebenarnya setiap orang dapat menikmati perbedaan dan tidak menjadikannya sebagai trauma yang menakutkan gitu. Pada pertemuan lalu, pada video lalu saya telah menjelaskan bagaimana kerusuhan di Poso itu kemudian menciptakan trauma, termasuk juga di Ambon, bagaimana itu kerusuhan itu menciptakan trauma yang sangat mendalam bagi kita semua sebagai generasi penerus kerukunan umat beragama. Nah, sekarang sudah saatnya kita untuk menjadikan kerukunan itu atau menjadikan interaksi umat di dalam umat beragama kita itu bukan sebagai trauma gitu.
Nah, tetapi dengan perbedaan-perbedaan itu kita justru menikmati perbedaan itu dan hidup damai dan harmonis berdasarkan hati nurani yang tulus gitu, yang terlahir dari perasaan yang tulus gitu. Nah, berikut, dengan menikmati perbedaan maka setiap orang yang hidup dalam suasana keragaman yang bertumbuh pada semangat yang baru, yaitu keyakinan yang semakin teguh terhadap ajaran yang dianutnya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Orang yang berangkat dari kerukunan, orang yang selalu menjalankan kerukunan secara tulus, justru dia akan semakin menikmati ajaran agamanya. Gitu. Gitu ya. Kalau di dalam buku apa namanya menjalin kerukunan, karya Profesor Dr. Ridwan Lubis ya, merawat kerukunan, itu dia mengatakan bahwa kerukunan itu justru semakin kita hidup rukun dengan orang lain, kelompok lain maupun agama yang lain, itu justru kita akan semakin menikmati ajaran agama kita, gitu. Ajaran agama kita yang penuh cinta kasih, ajaran agama kita yang penuh dengan kedamaian. Nah, jadi bukan justru sebaliknya. Kalau kita, banyak kan orang yang mengatakan kalau kita rukun justru kalau kita hidup berdampingan dengan orang lain, kan banyak yang mengatakan begitu. Kalau kita hidup berdampingan dengan orang lain, itu akan memungkinkan kita akan seperti orang tersebut. Padahal sebenarnya tidak begitu, gitu. Nah, justru semakin kita rukun dengan orang lain, kita malah semakin kuat iman kita, gitu kan? Semakin kita menikmati ajaran agama kita, seperti itu. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, ketika kita berhasil menjaga kerukunan, ketika kita berhasil menjalin kerukunan antar sesama anak bangsa, sesama kita sebagai anak bangsa, maka kita akan sadar bahwa potensi-potensi konflik atau ujaran-ujaran kebencian itu adalah ujaran yang datang dari luar, yang sengaja memprovokasi kita, yang menginginkan supaya bangsa kita itu hancur, supaya anak-anak bangsa itu terpecah belah, supaya kita semua yang berbeda-beda itu bercerai-berai. Nah, ketika sudah seperti itu, maka tibalah kita pada saat di mana kita sebagai bangsa, tetapi kemudian sudah menjadi bangsa yang tercerai-berai, sudah menjadi bangsa yang tidak lagi menyatu sebagaimana yang dikehendaki oleh para leluhur kita. Itu sebagaimana yang dikehendaki oleh semangat Pancasila kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Gitu. Nah, untuk itu ke depan saya akan mendiskusikan pemicu-pemicu konflik, karena sekarang ini sudah semakin canggih, kita bisa mengakses berbagai macam informasi dari internet, dan tentunya tidak semua kebenaran itu berasal dari internet. Bahkan internet itu cenderung memberikan informasi-informasi yang menyesatkan, informasi-informasi hoax, dan informasi-informasi yang dapat memicu kerenggangan hubungan antar sesama anak bangsa. Yang terakhir, tetap jaga kerukunan, tetap jaga keharmonisan, tetap berbahagia, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita bersaudara, kita tetap satu Indonesia, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Karena semakin kita menciptakan kerukunan, semakin kita menciptakan perdamaian, semakin kita menciptakan keharmonisan, bukan saja kita berkontribusi besar di dalam menciptakan kehidupan yang damai, kehidupan yang indah, tetapi juga kita berkontribusi besar dalam menjalankan hakikat agama kita, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang bagi sesama manusia. Demikian, billahi fisabilil haq wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.